Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ekdiruk Terkarunia, bisa dipanggil Putra. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari Prodi Keperawatan Unika Santifa Surteng. Nah, di sini teman-teman, saya ingin membuat video mengenai ISPA. Dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan bencana. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang ISPA. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang dapat mengganggu pernapasan. Kondisi ini dapat mempengaruhi sistem pernapasan atas yang dimulai pada sinus hingga pita suara, atau hanya terjadi pada sistem pernapasan bawah yang dimulai pada pita suara hingga paru-paru. ISPA adalah penyakit yang umum menyerang anak-anak, lanjut usia, lansia, dan dapat menjadi berbahaya untuk orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala ISPA. Gejala awal dari penyakit ini biasanya muncul di hidung dan paru pada bagian atas. Gejala lainnya termasuk yang pertama ada hidung tersumbat, baik di sinus, hidung atau paru-paru. Lalu hidung peringus, batuk, sakit tenggorokan, pegal-pegal, dan kelelahan. Lalu jika teman-teman mengalami penyakit ISPA masih berlanjut, dapat menimbulkan gejala seperti yang pertama demam tinggi, lalu yang kedua ada sulit bernapas, lalu yang ketiga kepala pusing, lalu ada kadar oksigen darah rendah, lalu hilangnya kesadaran. Lalu teman-teman, penyebab lain dari ISPA itu sendiri juga ada tentang virus. Virus penyebab infeksi saluran pernapasan akut dapat memasuki tubuh melalui hidung dan mulut. Virus menyebar dengan mudah melalui udara dan terkontaminasi percikan, batuk, atau bersin. Orang yang terinfeksi virus ini juga menular ke orang lain melalui kontak langsung, seperti berjabat tangan. Virus ini dapat hidup berjam-jam di berbagai benda dan mainan, menyentuh mulut, hidung, atau mata setelah menyentuh benda dan berkontaminasi. Kemungkinan juga adalah akan terkena virus. Orang yang terinfeksi paling menular dalam beberapa hari pertama setelah infeksi, namun virus dapat terus menyebar hingga beberapa minggu. Beberapa virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut diantaranya, yang pertama ada adenovirus. Virus ini adalah jenis mikroorganisme yang dapat menjadi penyebab ISPA. Adenovirus terdiri dari lebih dari 50 jenis virus yang diketahui juga menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Lalu yang kedua ada pneumococcus. Virus pneumococcus adalah jenis bakteri yang menyebabkan meningitis. Namun ini juga dapat memicu penyakit pernapasan terus seperti pneumonia. Lalu yang ketiga teman-teman ada rhinovirus. Adalah sumber infeksi yang umum pada manusia, biasanya menyebabkan flu biasa. Namun pada anak-anak, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, pilek dapat berlanjut ke ISPA. Lalu yang berikut ada faktor risiko. Virus dan bakteri mudah menyebar dan sulit untuk dihindari, sehingga beberapa faktor berikut dapat meningkatkan risiko terkena infeksi pernapasan akut, diantaranya yang pertama pada anak dan lansia. Sistem kekebalan tubuh anak-anak dan lansia usia lebih rentan terkena virus, sehingga rentan terkena ISPA. Lalu yang kedua, penderita penyakit jantung dan paru-paru. Orang yang memiliki penyakit jantung atau masalah pada paru-paru lebih berisiko mengalami infeksi saluran pernapasan akut. Lalu sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah mungkin sangat berisiko terkena penyakit ISPA karena lebih mudah terkena virus. Lalu bagi orang yang merokok aktif juga sangat berisiko terkena infeksi saluran pernapasan aktif atau akut, dan bahkan perokok juga menderita ISPA lebih sulit untuk pulih. Lalu untuk diagnosa ISPA teman-teman, pemeriksaan awal untuk mendiagnosa penyakit, mungkin dokter menduga ISPA berdasarkan temuan dari pemeriksaan fisik dan waktu ketika gejala muncul selama pemeriksa. Dokter akan mendengarkan paru-paru melalui stetoskop untuk memeriksa menggi atau suara abnormal lainnya. Lalu bisa juga untuk mengetahui diagnosa ISPA bisa melalui tes lab dan pencitraan biasanya tidak diperlukan. Namun tes ini dapat membantu mendiagnosis komplikasi ISPA atau
mengesampingkan kondisi lain yang dapat menyebabkan gejala serupa. Lalu di sini teman-teman ada komplikasi tentang penyakit ISPA. Jika penyakit ISPA bertahan lama dan tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, hal tersebut dapat berubah menjadi salah satu atau beberapa kondisi tersebut berikut. Yang pertama, henti nafas, yang kedua gagal nafas, dan yang ketiga gagal jantung kognitif. Lalu untuk pencegahan ISPA sendiri teman-teman dapat dengan menjaga kebersihan, cuci tangan sesering mungkin, jangan berbagi gelas minum dengan orang lain, hindari penularan ISPA, jangan merokok. Baik teman-teman, sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.